Itu karena pekerjaan saya sebagai seorang advokat atau seorang aktivis. Sebelumnya saya juga udah bertemu beliau pada tahun 2012. Waktu itu beliau lagi pemerintah Amerika itu ada 5 tahun strategic plan untuk cara mengombat perdagangan manusia di Amerika. Itu mungkin karena saya udah diketahui ya sebagai seorang advokat. Pada waktu itu saya juga udah bekerja di yayasan full time. Jadi kebetulan saya diundang untuk bertemu beliau dalam acara Clinton Global Initiative di New York. Terus sejak itu saya sebagai pemimpin para penyintas dalam kerjaan saya Survivor Network itu tuh kita juga sudah sering bertemu dengan kayak para pemerintah seperti Menteri Sosial, Menteri pendidikan di White House juga. Mungkin dari situ saya bisa terpilih sebagai penasehat. Seperti apa yang Ibu Sandra bilang tadi, pertama kita dapat email ya dari mereka, dapat telepon juga. Kalau telepon dari White House itu nggak ada namanya, nggak ada nomornya, soalnya rahasia ya. Pertama saya juga kaget, ada telepon dari White House gitu ya. Ada apa ini menurut saya? Ternyata habis gitu terus di email prosesnya apa, kita tidak boleh bilang ke siapapun karena ini kayak prosesnya itu secret sekali ya. Kita nggak boleh bilang ke siapa-siapa sampai ada announcement dari White House. Ya jadi disimpan-simpan sendiri meskipun excited banget ya, karena juga belum tentu terpilih meskipun sudah diwawancara, itu juga belum tentu terpilih. Soalnya mereka itu kandidatnya banyak sedangkan yang dipilih itu cuma 11 orang. Karena kita sudah tahu, saya dan Ibu Sandra sudah tahu undang-undang ini. Soalnya undang-undang ini yang namanya Survivor Empowerment Act ini itu tuh ide dari salah satu para penyintas, para bekas korban. Terus kita dalam networknya para penyintas ini melobi untuk undang-undang ini selama hampir 3 tahun. Jadi pas mereka telepon itu saya sudah tahu apa tugas kita. Saya meskipun udah sebagai warga negara asing, tapi asal saya itu dari mana? Tidak lupa dari asalnya kan. Cita-cita saya masih pengen berjuang untuk Indonesia. Karena misi saya itu kepingin mengadakan ya kayak kunjungan begini ke Indonesia biar para masyarakat Indonesia itu waspada soal perdagangan manusia. Apalagi di Indonesia kan banyak tenaga kerja yang dikirim ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke negara ini Asia ya. Karena mereka itu ya saya dulu misalnya sepertinya kita kan tidak mengerti apa yang akan terjadi ke kita. Kalau misalnya terjadi sesuatu kita juga tidak tahu mau siapa yang mau dihubungin gitu. Jadi maksud saya itu biar orang-orang itu waspada kalau dapat tawaran bekerja untuk ke luar negeri. Emang kedengarannya itu enak sekali ya, dapat bayaran banyak. Tapi kita juga harus hati-hati, kita harus selidiki dulu. Bukan berarti apa yang kedengarannya enak itu bakal enak di belakangnya. Jadi terus juga harus jaga-jaga kalau misalnya ada sesuatu
sesuatu yang terjadi terhadap mereka, harus tahu siapa yang bisa dihubungi, harus tahu apa undang-undang di negara tujuan itu dengan para pekerja. Jadi orang-orang yang mau bekerja ke luar negeri itu mereka harus tahu apa undang-undang, apa peraturan pekerja, misalnya minimal bayaran itu berapa. Soalnya sekarang Departemen of State itu orang yang bekerja, orang yang mau ke Amerika itu tuh udah dikasih informasi, dikasih semacam pamflet untuk informasi-informasi, bukan cuma untuk perdagangan manusia aja, tapi informasi-informasi lainnya kayak hotline untuk missing children, hotline apa gitu, ada pamfletnya itu macam-macam. Juga dalam ruang tunggu itu tuh di kedutaan Amerika yang di Jakarta yang saya tahu itu tuh video itu udah ditayangkan di TV ya, soal human trafficking juga sama yang lain-lain. Itu tuh juga pekerjaan kita di sana mengusulkan biar semua orang waspada. Posisi kita itu tidak terpengaruh karena undang-undang ini sunsetnya sampai 4 tahun. Tapi kita ditunjuk sebagai penasehat selama 2 tahun. Jadi siapapun yang jadi presiden itu tidak akan terpengaruh. Ini posisi kita tetap. Ya kalau yang itu terserah mereka nanti ya, terserah pemerintah yang akan datang. Itu kemungkinan ada yang terpilih lagi, kemungkinan mereka memilih anggota-anggota baru. Kesulitan yang dihadapi ya karena undang-undang ini kita sebagai para penyintas itu obstacle-nya itu juga banyak karena kita sebagai penasehat kita tidak dapat bayaran. Cuma kalau kita perlu pergi meeting ke Washington DC itu biaya semua ditanggung, tapi kita tidak dapat bayaran. Jadi para penasehat ini kalau harus pergi ke Washington DC mereka harus libur, ambil libur dari pekerjaan mereka untuk datang, harus meninggalkan anak, bayar babysitter. Itu yang tapi karena kita sebagai advokat ya kita tidak peduli karena apa yang kita perjuangkan itu penting untuk para korban. Misi kita itu juga kepingin pemerintah Indonesia itu juga menyediakan apa yang pemerintah Amerika sediakan untuk para